Saya ulangi. Dan 11 kita tambahkan jadi 14. Dan 14 kita tambahkan 3 menjadi 17. Nah, itu pola. Itu pola pada contoh pola daripada suatu barisan bilangan. Nah, sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah. Baik. Coba Anda amati pada kesempatan berikutnya. Coba Anda buka dulu halaman 11 seperti gambar berikut ini ya. Di gambar 11 di contoh 1.5 di sini kita disuruh untuk menemukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Jumlah 3 bilangan genap yang jumlahnya adalah 60. Nah, kira-kira berapakah angkanya? Sehingga kita bisa mendapatkan angka itu 60. Kira-kira angkanya 3 bilangan itu ada berapa? Nah, apakah dia 16 kah? 18 kah? Ya, ada 3 bilangan ya. Maka caranya untuk mendapatkan 3 bilangan ini ada konsepnya. Kita bisa menggunakan konsep pola. Polanya seperti apa? Kita bisa berliterasi dulu ya. Setelah kita literasi dulu sebentar di sini sambil mengamati ya. Nah, kita akan coba. Yang pertama ya. Di sini di tabel dijelaskan bahwa jumlah kumpulan 3 bilangan genap berurutan. Nah, kumpulan 1. Kumpulan 1 ini bisa kita katakan sebagai pola pertama. Contoh ya. Contoh sederhana, kumpulan 1 untuk mendapatkan angka 12 kira-kira dibutuhkan 3 bilangan berapa-berapa. Oke, saya garis bawahi dulu yang pertama, 3 bilangan genap. Jadi 3 bilangan itu harus genap. 3 bilangan itu harus genap, tidak boleh yang ganjil. Misalnya Anda ambil contoh misalnya 2, 3, 5. 2, 3, 5, 2 itu genap. 3 dan 5 itu bilangan ganjil. Sehingga tidak bisa kita gunakan angka 3 dan 5. Namun yang diminta adalah bilangan genap. Sehingga parnya harusnya adalah 2, 4, 6. Seperti contoh ini ya. Nah, yang pertama untuk menghasilkan angka 12 kita membutuhkan angka 2, 4, 6. Oke, tidak percaya kita jumlahkan ya. 2 ditambah 4 adalah berapa? 6 ya. 6 kita tambahkan 6 itu adalah 12. Maka 3 bilangan yang diminta genap pertama untuk menghasilkan 12 adalah 2, 4, 6. Namun bukan itu yang diminta. Yang diminta pada contoh soal adalah 60. Kita coba urut ya. Kita coba sehingga di sini untuk menghasilkan 12 angka ini 2, 4, 6 ini dimulai dari angka 2. Sehingga dimulai dari 2, kita bentuk polanya 1 dikali 2. 1 dikali 2 adalah 2. Kemudian, kumpulan kedua atau pola keduanya, untuk menghasilkan angka, kita naikkan ya. Tadi kan 2, 4. Kita ambil sekarang 2-nya kita hilangkan, kita ambil 4 dengan 6. Jadi kan 4, 6. 4, 6 tambah 1, 8. Untuk menghasilkan angka 18. Maka 2, 4, 6, 8 angkanya hasilnya adalah 18. Jadi pola keduanya untuk mendapatkan angka 18 kita dapatkan dari angka 4, 6, 8. Sehingga di sini angka pertamanya kalau tadi 2, sekarang angka pertamanya adalah 4. Kita tulis 4 di sini. Jadi 4. Berapa kali berapa menghasilkan 4? Kalau tadi untuk menghasilkan 2 adalah 1 kali 2, untuk menghasilkan 4 tentu kita butuh angka 2 kali 2. 2-nya tetap kita bawa ya. Jadi 2 tetap kita gunakan. Jadi kalau tadi 2, 1 kali 2, sekarang untuk menghasilkan 4, 2 kali 2. 2-nya tetap kita gunakan terus. Lanjut. Pada pola ketiga atau kumpulan ketiga, kita disuruh mencari angka 24. Nah, dari mana angka 24? Angka 24 kita ambil lagi angka yang tadi. Kalau tadi 4, 6, 8, 4-nya kita tinggalkan. Kita hanya gunakan angka 6 dan 8 untuk menghasilkan 24.
6 dan 8 kita pindahkan di bawah, 6 dan 8. Untuk menghasilkan 24, kira-kira 6, 8, satu angka lagi berapa yang menghasilkan 24? Tentu jika berurutan adalah 6, 8, dan 10. 6, 8, dan 10. Kita jumlahkan, 6 tambah 8 adalah 14. 10-nya tentu selisihnya kan, kurangnya daripada genap 24 itu adalah 10. Sehingga berurutan 6, 8, 10. Nah, 24. Digit pertamanya adalah 6. Kita taruh di sana 6. 6. Kira-kira angka berapa? 2 dikali berapa menghasilkan 6? Tentunya 3. Jadi berurutan ya. 3 kali 2, 6. Nah, sekarang untuk 4. Untuk 4, kumpulan yang keempat atau pola yang keempat kita bisa dapatkan dari angkanya adalah 30. Kira-kira 3 angka berapa, 3 bilangan genap berapa yang menghasilkan 30? Maka kita gunakan 6-nya kita tinggalkan, kita gunakan 8 dan 10. 8, 10 tambah berapa sama dengan 30. Nah, tentu berurutan kan, 8, 10 pasti, setelah 8, 10 pasti dia 12. Kita coba cek, 8 tambah 10, 18. 18 ditambah berapa menghasilkan 30? Tentu 12. Nah, sehingga di sini dimulai dari kita gunakan angka pertamanya 8, kemudian kita gunakan pengalinya. 8 itu kira-kira 2 kali berapa 8? Itu 2 dikali 4 menghasilkan 8. Sehingga polanya terbentuk. Polanya adalah 1 dikali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2, dan seterusnya. Nah, sekarang apa hubungannya ini dengan yang tadi 60? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kurang lebih dari contoh ini kita memperoleh seperti ini gambarannya. Saya coba alihkan ke sini, ke kertas ini ya. Nah, Anda lihat baik-baik. Ini yang tadi sama dengan yang tadi. Kita dapatkan kumpulan 1, 12, kumpulan 2, 18, dan kumpulan 4, 30. Nah, sekarang kita lihat antara 12 dengan 18. Antara 12 dengan 18 itu selisihnya berapa? 12 mencapai 18, selisihnya tentu ada angka 6. Ya kan? Kemudian 18 ke 24 selisihnya juga adalah 6. Konstan ya. Ada 6, 6. 24 ke 30 selisihnya adalah 6. Betul? Nah, sekarang kita mau mencari, tadi di buku hanya sampai di kumpulan 4. Nah, kita akan mencari sampai di kumpulan 9. Anda perhatikan baik-baik. Untuk kumpulan 5 tentu kita akan mendapatkan di sini 30 kita tambahkan dengan 6. Tentu akan kita dapatkan angka 36. Nah, pengalinya yang mana? Kita tinggalkan 8, kita gunakan angka 10 dengan 12. Jadi 10 tambah 12 ditambah selisihnya untuk menghasilkan 36. Ya, tentu selisihnya dari 10, 12, tentu kurangnya di sini pasti adalah angka 10 tambah 12 adalah 22. 22 ke 36 kita butuh lagi angka 14. 10 kalau kita urut 10, 12 pasti selanjutnya adalah 14. Nah, sehingga di sini dimulai dari angka berapa ini? Tentu 10 ya. Kira-kira 2 kali berapa sama dengan 10? Nah, sehingga dia berurutan. Kalau tadi 1, 2, 3, 4 pasti di sini adalah 5. 5 kali 2, 10. Lanjut. Kumpulan, bagaimana dengan kumpulan ke-6 atau pola ke-6? Pola ke-6 sama ya. Kita tambahkan lagi di sini 6. Tentu hasilnya nanti akan menjadi 42. Kan? Hasilnya harusnya 42. Nah, sekarang kita gunakan 10-nya kita tinggalkan, kita gunakan 12 dengan 14.
12 tambah 14. Kalau dia berurutan, 12, 14 pasti setelahnya adalah 16. Oke. Sehingga di sini kita bisa lanjutkan. Dari mana ini 16? Kita urut saja ya. Tanpa kita menghitung, kita sudah bisa memastikan bahwa 12 bilangan 3 bilangan genap berurutan untuk menghasilkan 42 itu adalah 12 genap berurutan. Setelah 12 pastikan 14, kemudian setelah 14 pasti 16. Sehingga kita tidak perlu menghitung seperti tadi, mencari selisihnya langsung saja kita bisa urutkan jadilah 16. Sehingga jumlah ini pasti menghasilkan 42. Tidak percaya? Coba Anda cek dengan melakukan perhitungan manual. Oke, saya lanjutkan. Angka pertamanya pasti 12, sehingga di sini kita dapatkan yang menghasilkan 12 berapa kali 2 kali berapa? Tentu 6 kali 2, 12. Nah, kita lanjut pada kumpulan ke-7. Kumpulan ke-7 ya, atau unit ke-7. Kita gunakan angka selanjutnya, 12 kita tinggalkan, berarti hanya kita gunakan 14 dengan 16. 14 tambah 16. Berapakah angka selanjutnya setelah 16? Pasti 18. Berapakah jumlahnya di sini? Tentu jumlahnya akan kita tambahkan dengan angka 6. Berarti dia pasti 48. Oke, dimulai dari angka 14. Kira-kira 2 kali berapa 14? Tentu adalah angka 7. Nah, dan kemudian kita lanjutkan dengan kumpulan ke-8. Kumpulan 8 dari mana? Kita gunakan 2 angka di belakang seperti tadi yang sudah-sudah ya. 16 kita tulis kembali, 16 tambah 18. Angka selanjutnya sudah kentara ya, 16, 18 pasti angka selanjutnya adalah 20. Nah, menghasilkan kita tambahkan 6, dia pasti menghasilkan 54. Angka pertama dimulai dari 16, berarti 8 ya, 8 kali 2 pasti menghasilkan 16. Nah, kemudian kita masuk pada angka atau kumpulan yang ke-9. Oke, kita gunakan 2 angka di belakang, yaitu 18, 20 urutannya. Setelah 20 pasti berapa? 18, 20, 21 pasti 22. Nah, berapa sih angkanya? Kita tambahkan 6 lagi. Kira-kira menghasilkan berapa? Dapatlah 60. Dimulai dari berapa ini? Dimulai dari 18. Berarti angka awalnya adalah 9 kali berapa? 2 kali berapa dapat 18? Tentu 9 dikali 2. Nah, disinilah kita dapat hasilnya. Ternyata kita hubungkan dengan soal yang tadi. Di soal tadi dikatakan bahwa temukan 3 bilangan genap berurutan jumlahnya 60. Nah, jadi 3 bilangan genap ini jumlahnya 30 kita dapatkan pada pola yang ke-9. Mana pola ke-9? Ya tadi, nih. Pada kumpulan ke-9 atau pola yang ke-9, untuk mendapatkan angka 60, 3 bilangan genap yang dimaksud adalah angka 18, 20, dan 22. Nah, itulah cara menemukan pola, bagaimana menemukan 3 bilangan genap dengan menggunakan konsep pola bilangan. Nah, oke, selanjutkan ya. Di dalam buku ini pun dijelaskan dengan urutan detail dengan urutan yang sama ya. Bahwa di sini dikatakan bahwa ternyata jumlah 60 ditemukan pada pola ke-9, dengan kata lain atau kumpulan yang ke-9. Dengan menggunakan konsep yang tadi yang sudah Pak Guru ajarkan, dengan kata lain, bilangan pertama dari kumpulan 3 bilangan itu adalah 9 dikali 2 sama dengan 18. Kita coba menjumlahkan, berarti 18 tambah 20 tambah 20 sama dengan 60. Jadi bilangan pertamanya pasti 18. Kenapa? Karena pada kumpulan ke-9, ternyata polanya adalah pola ke-9 dikali 2 untuk mendapatkan bilangan yang pertama. Nah, inilah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya di sini ternyata pola keberapa dikali 2. Ini kesimpulannya. Jadi pola ke-9
dikali 2. Itu disebut bilangan itulah bilangan pertama. 9 kali 2 kita dapatkan angka 18 untuk bilangan pertama. Berarti selanjutnya kita bisa urutkan 18. Setelah 18 pasti angkanya 20. Setelah 20 pasti angkanya 22. Itulah 60. Nah, 60 ya. Kita coba dengan yang lain. Misalnya Pak Guru, kita orang mau cari misalnya 3 bilangan. Misalnya kita mau cari 3 bilangan genap ya. 3 bilangan genap berurutan. Jumlahnya misalnya kalau tadi 60, misalnya kita mencari jumlahnya 78 dari contoh ini. Akan jadi seperti apa? 78 dengan konsep yang sama. Tentu kita akan gunakan konsep yang tadi. Pola ke-9 dikali 2 dengan konsep yang sama. Maka kita untuk menghasilkan 78 kira-kira bagaimana? Kalau 78 ya kita lanjutkan polanya ya. Polanya kita lanjutkan berarti untuk menghasilkan 78 kita lihat saja. Berarti bisa jadi dia kumpulan 10. Kumpulan ke-10. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk mendapatkan angka 78 kita bisa urut seperti tadi. Berarti kita ambil angka belakangnya tinggal 22 tambah 24. Oke. Ya, sehingga hasilnya pasti adalah 66. Sebab 60 kita tambahkan 6 dapat 66. Sehingga di sini dimulai dari angka 20 pastilah 10 kali 2. Kemudian kumpulan ke-11 pastilah kita ambil 2 angka di belakangnya. 22 ditambah 24 ditambah 26. Sehingga hasilnya pasti 72. Dimulai dari angka 22 pastilah 11 dikali 2. Kemudian kumpulan ke-12. Kita ambil angka di belakangnya 24 tambah 26. Pasti setelah itu adalah 28 karena dia berurutan. Sehingga pastilah di sini 78. Nah, ini sama. Dimulai dari angka 24 pastilah dia 12 dikali 12 dikali 2 ya. Maaf, enggak kelihatan. 12 dikali 2 sehingga hasilnya 12. Nah, inilah cara untuk menentukan pola bilangan daripada sebuah angka untuk mendapatkan angka bilangan genap. Nah, selain cara-cara ini, Pak Guru ada cara yang lebih mudah dan lebih simpel untuk mendapatkan angka-angka ini. Ya. Misalnya ya, Pak Guru ambil tadi kita mencari angka 60 kan? 3 bilangan genap untuk mendapatkan angka 60. Maka cara yang paling cepat 60 kita akan membagi 3 bilangan itu. 60 bagi 3. Kalau tadi caranya adalah ini kan, caranya adalah seperti ini. Kita akan bagi 3, 60 dibagi 3 dia dapat 20. Nah, setelah itu kita cari angka di depan dan di belakangnya. Ini 20 ini adalah angka di tengah. Sehingga angka di belakangnya adalah pastinya 22 dan angka di depan 20 pasti adalah 18 karena bilangan genap. Itu cara yang paling mudah. 78 misalnya. Kita mencari 3 bilangan genap berurutan dengan jumlah 78 tanpa menggunakan pola seperti ini. Maka caranya pun sama. Kita bisa 78 kita bahagi 3 karena dia minta 3 bilangan genap. Sehingga 78 kita langsung dibahagi 3. Seperti ini. 78 bahagi 3. 78 bagi 3 pastilah hasilnya adalah 26. Oke. Angka di depan 26 berapa? Di depan 26 atau di belakang sama saja, mau dimulai dari mana? Di depan 26 pastilah 24. Dan di belakang 26 ini pastilah 28. Jumlahnya berapa? 78. Nah, itulah cara yang paling cepat untuk mendapatkan 3 bilangan genap berurutan. Ganjil ataupun genap caranya sama. Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini kegiatan pembelajaran kita.
kita sudahi sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada kesempatan berikutnya. Baik, selanjutnya Anda bisa membuka pada halaman 12. Pada halaman 12 ada latihan di sini ya. Latihan, ada halaman 12 ada latihan. Ayo kita berlatih 1.1. Anda bisa mengerjakan dari halaman 1 sampai dengan halaman 6. Saya ulangi, dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 sebagai bentuk latihan. Silakan nanti anak-anak Anda semua mengerjakan halaman 12. Ayo kita berlatih dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nanti akan Pak Guru periksa pada pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih kesempatan. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.